Bukan berarti sebagai pemula, teman-teman tidak berusaha bersaing dengan yang lainnya. Selama teman-teman punya tekad kuat serta strategi bisnis yang matang, maka tidak menutup kemungkinan usaha kuliner teman-teman bisa lebih sukses dibandingkan mereka yang sudah lama bergelut di bidang ini. Kenali bisnismu, tanya ahlinya, pelajari ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel kami Kuliner Kaki Lima. Buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah channel yang sebagian besar kontennya membahas sekitar dunia usaha kuliner. Di video kali ini saya menayangkan hal-hal yang terkait dengan beberapa pertanyaan teman-teman yang ingin memulai usaha. Insya Allah dapat teman-teman terapkan bagi yang ingin memulai usaha khususnya kuliner. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ya guys. Sebelumnya klik subscribe dan tekan lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru video-video menarik lainnya. Yuk kita lanjutkan. Bisnis kuliner dikenal sebagai bisnis yang tak pernah mati. Alasannya tentu karena satu hal, yaitu setiap orang pasti membutuhkan makan, tidak peduli berapapun uang yang mereka miliki. Dengan pelayanan yang baik ditambah rasa yang bisa dinikmati oleh konsumen, tentunya konsumen akan terus datang dan datang lagi untuk membeli menu yang teman-teman sediakan. Dengan begitu, tentunya harapan teman-teman untuk meraih keuntungan akan terwujud nyata. Dengan keuntungan yang menggiurkan tersebut, membuat banyak orang berbondong-bondong untuk berbisnis kuliner, mulai dari warung pinggir jalan hingga restoran besar. Persaingan ketat tersebutlah yang menjadi tantangan bagi banyak orang untuk mendalami bisnis ini. Namun, bukan berarti sebagai pemula, teman-teman tidak bisa bersaing dengan yang lainnya. Selama teman-teman punya tekad kuat serta strategi bisnis yang matang, maka tidak menutup kemungkinan usaha kuliner teman-teman bisa lebih sukses dibandingkan mereka yang sudah lama bergelut di bidang ini. Agar bisnis kuliner teman-teman berjalan dengan lancar, berikut beberapa hal yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama, siapkan modal. Hal ini mungkin selalu menjadi kendala bagi teman-teman. Namun, sebuah bisnis tentu tidak bisa berjalan tanpa adanya modal. Karena ini adalah langkah awal sebelum teman-teman menyiapkan hal-hal lainnya. Sebelum memulai, teman-teman wajib mengetahui berapa jumlah modal yang teman-teman miliki. Saya ulang ya. Sebelum memulai, teman-teman wajib mengetahui berapa jumlah modal yang teman-teman miliki. Selanjutnya, teman-teman akan lebih mudah untuk menentukan jenis kuliner apa yang akan dijalankan. Sebagai contoh, teman-teman punya modal 1 juta, maka teman-teman bisa berjualan makanan sarapan pagi dengan memanfaatkan teras rumah atau menerima pesanan. Apabila danamu lebih besar, misalnya sejumlah 20 juta, disarankan teman-teman membeli jenis usaha waralaba seperti kopi moli, fried chicken bumbu geprek, ayam belepot, dan masih banyak lagi bisnis waralaba lainnya dengan pilihan modal sedang hingga modal besar. Lalu bagaimana jika teman-teman sudah menentukan jenis bisnis yang akan digeluti, namun modal tidak mencukupi? Gak jadi masalah. Teman-teman bisa melakukan bisnis bersama, baik dengan rekan atau saudara. Tetapi jika teman-teman melakukan hal tersebut, disarankan teman-teman wajib transparan dalam melakukan bisnis bersama. Berikutnya, yang kedua, pahami pasar. Setelah teman-teman memiliki modal, saatnya teman-teman menentukan pangsa pasar yang dituju. Sebagai contoh, teman-teman ingin membuka usaha warung makan di daerah perkantoran. Pilihlah tempat yang strategis agar keberadaan warung makan teman-teman mudah diketahui dan dikunjungi. Maka teman-teman juga bisa menetapkan harga jual sesuai dengan pasar area tersebut. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menginformasikan bahwa di video selanjutnya, Kuliner Kelima akan membahas bagaimana cara menentukan harga jual. Disarankan teman-teman untuk subscribe dan tekan lonceng ya, agar teman-teman mendapatkan update terbaru konten video menarik lainnya. Sampai di sini kita lanjutkan pembahasan tentang di awal. Ketiga, keunikan bisnis usaha. Setiap bisnis harus memiliki faktor pembeda atau unique selling point agar teman-teman bisa bertahan dalam persaingan. Teman-teman bisa menentukan menu andalan yang bisa menjadi keunikan. Teman-teman juga bisa membuat menu yang belum banyak dijual orang, karena hal ini untuk mengurangi tingkat persaingan ya guys. Namun sebelumnya,
Sesuaikan juga dengan target pasar dan konsumen. Maka dengan keunikan tersebut, konsumen akan memiliki rasa penasaran untuk mencoba. Keunikan juga bisa teman-teman lakukan pada tempat atau desain logo serta gambar. Hal ini tentu akan membantu brand pasar ya. Selanjutnya yang keempat, pilih pemasok bahan baku tetap. Untuk kelancaran produksi, sebaiknya teman-teman memilih pemasok bahan baku karena hal ini berguna untuk menciptakan rasa makanan yang konsisten. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan harga relatif murah dan menjadi orang yang diutamakan oleh pemasok apabila nanti bahan baku yang dibutuhkan langka di pasaran. Dan yang terakhir adalah strategi pemasaran yang tepat. Sebelumnya saya sudah menayangkan konten video yang membahas tentang 9 strategi peningkatan omset usaha. Silahkan ditonton videonya ya guys. Susun strategi pemasaran yang tepat. Promosi dari mulut ke mulut memang tepat untuk digunakan memasarkan bisnis kuliner. Namun, untuk mendapatkan hasil maksimal, tak ada salahnya untuk mengandalkan teknologi dalam memasarkan bisnismu. Kamu bisa mencoba dan memberikan harga diskon bagi mereka yang menyebarkan informasi seputar usahamu di media sosial. Membangun bisnis kuliner bukan hanya soal modal saja ya teman-teman. Kamu juga harus membuat langkah yang cerdas agar usaha teman-teman bisa berjalan dengan lancar. Sebagai pemula, sejumlah cara di atas bisa teman-teman terapkan. Oleh sebab itu, mulailah usaha kecil dari sekarang, karena kesuksesan tidak akan menunggu. Kenali bisnisnya, pahami ilmunya, tanya ahlinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar usaha kuliner, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar YouTubeku ya. Siapa tahu pertanyaan teman-teman bisa saya jawab di video selanjutnya. Akhir kata, tetap fokus untuk memulai usaha, karena siapa yang berjuang, dialah yang pemenang. Saya Yoga Kuliner K5, sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.